Sobat Namira, kembali lagi bersama kami di Namira Podcast dengan saya Damar Syamsahira Faulan Jazida, saya Aluna Raisa Agus Pamaira, dengan narasumber kami yaitu Bapak Taufan Eskipners dan Ibu Laili Elo, sarjana Terap Kebidanan, tentang permasalahan kesehatan mental dan kesehatan reproduksi remaja. Sebelumnya, bagaimana kabar Ibu dan Bapak? Alhamdulillah baik, sehat. Langsung saja kita bakalan ngobrol-ngobrol santai saja tentang apa itu kesehatan remaja. Dari yang pertama yaitu dari pertanyaan pertama untuk Bapak Taufan. Ya, silakan. Apa saja yang menyebabkan seorang remaja kecanduan game? Baik, saya jelaskan ya. Usia remaja merupakan usia yang rawan bagi perkembangan ke depan seorang remaja. Hal-hal yang bikin seseorang itu kecanduan game, tidak melihat itu laki-laki ataupun perempuan. Yang pertama, gak ada pengawasan dari orang tua. Kemudian pergaulan. Apabila anak itu sering bergaul dengan orang-orang yang suka bermain game, biasanya anak itu kecanduan terhadap game. Kemudian yang ketiga, sekarang internet juga sudah mulai bebas diakses siapapun, apapun dapat diakses melalui internet. Itu yang merupakan penyebab kecanduan dalam game. Kemudian tidak bisa memanfaatkan waktu luang itu tidak bisa dimanfaatkan secara baik, sehingga kegiatan-kegiatan yang berdampak negatif yang menyenangkan malah yang dilakukan. Itu penyebabnya. Biasanya seperti itu yang dialami oleh remaja-remaja sekarang. Ya. Terima kasih Bapak. Selanjutnya ini tentang mengarah ke kesehatan reproduksi, yaitu apa dampak dari kebiasaan buruk dalam remaja untuk menjaga kebersihan organ reproduksi terhadap kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi itu adalah kesehatan kondisi fisik, mental, khususnya adalah organ reproduksi, baik itu cowok atau cewek ya, yang harus sangat diperhatikan karena nantinya akan mempersiapkan menjadi seorang pasangan calon pengantin. Artinya harus dirawat. Kalau dirawat juga untuk mencegah yang sekarang lagi marak adalah infeksi penyakit menular ya, yang kita kenal dengan ISS itu ya, seperti itu. Bagaimana cara merawatnya? Misalnya khususnya pada anak perempuan, anak cewek yang sudah mengalami pubertas, kemudian sudah mengalami datang bulan, menstruasi, ya, kebersihannya contohnya menjaga untuk lebih sering mengganti pembalut. Misalnya sehari paling tidak 2-3 kali ya, atau kalau banyak juga bisa lebih, artinya kalau banyak lebih dari 3 kali mengganti pembalutnya. Selain itu untuk remaja juga untuk kesehatan reproduksi yang paling penting adalah tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah ya. Kita menganjurkannya pakai kondom, tapi bukan untuk remaja yang belum menikah. Juga gizi tidak kalah penting. Gizi itu mencegah remaja perempuan anemia, karena harapannya setelah menjadi calon pengantin, menjadi calon ibu, HB-nya normal ya. HB-nya normal, harapannya bisa nanti menjadi ibu yang bisa melahirkan anak-anak yang tidak stunting ya, sekarang lagi marak itu ya. Ini kalau kebersihan tentunya ya tak baju semua sudah kebersihan diri, sering keramas paling tidak seminggu 2-3 kali, atau kalau kegiatannya berlebih juga bisa lebih. Kebersihan diri sudah bisa dipahami ya. Kalau gizinya harus gizi seimbang. Gizi seimbang artinya ada karbohidrat, protein, ada lemak juga, ada vitamin dan mineral. Mungkin itu ya. Oke.
Untuk pertanyaan yang kedua, Bapak Taufan, Ya. apakah kecanduan game bisa mempengaruhi psikologis remaja? Kecanduan game apakah mempengaruhi psikologis? Pasti, pasti. Apalagi masa pertumbuhan ya. Kalau kebiasaan remaja itu suka bermain game dan bermain gamenya itu tidak berdampak yang positif, ya itu dapat mempengaruhi psikologis anak. Contoh, game yang dimainkan adalah game yang tentang kekerasan. Biasanya perkembangan anak itu lebih ke arah yang negatif, jadi lebih suka hal-hal yang kekerasan. Ya, jadi memang game itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan psikologisnya anak. Jadi saran dari saya, usia produktif, usia remaja gunakan untuk hal-hal yang positif. Ada kegiatan-kegiatan positif selain bermain game. Ya, apa itu? Kayak olahraga, kegiatan seni, kemudian kegiatan-kegiatan yang berbau agama, ikut kegiatan-kegiatan seperti remaja masjid, kemudian eskul seni atau apa yang ada di sekolah, memanfaatkan waktu luang untuk hal-hal yang positif. Jangan bermain game. Oke, bermain game tapi dibatasi waktunya, didampingi oleh orang tua. Kenapa? Namanya anak usia produktif juga perlu refreshing ya. Tapi itu tetap diarahkan. Mungkin pengajian-pengajian gitu juga. Bisa ikut mengikuti pengajian-pengajian rutin ya, untuk hal-hal yang dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan psikologisnya remaja. Supaya apa? Ke depan itu remaja itu dapat menghasilkan hal-hal yang positif juga, mulai dari karirnya, mulai dari nanti usia produktifnya Bu ya, kalau sudah kerja itu semua dipupuk mulai dari sejak dini, sejak awal gitu. Ini HP mungkin bisa memilah-milah. Memilah HP ini kan sangat berdampak bagi psikologis anak. Jadi kita itu harus memilah secara baik apa yang perlu diambil, apa yang perlu dibuang, seperti itu. banyak juga tadi pembelajaran di HP ini. Ada hal yang positif, ada yang negatif, semuanya. Nggih. Jadi kita yang harus bijak dalam menggunakan Harus teknologi. Kita memilih lah yang tidak ada gunanya, Ditinggalkan, gitu. Selanjutnya itu bagaimana sih pola makan dan gaya hidup yang memengaruhi pada kesehatan reproduksi remaja? Pola makan dan gaya hidup yang mempengaruhi kesehatan reproduksi, gitu ya. Pola makan dan gaya hidup tentunya berpengaruh ke semua badan kita, tidak hanya kesehatan reproduksi. Khususnya yang kesehatan reproduksi, ya tentunya ya itu tadi, kita harus mengkonsumsi makanan tepat yang gizi seimbang. Gizi seimbang itu kalau dulu terkenalnya kan 4 sehat 5 sempurna ya. Kalau sekarang ya yang penting ada karbohidrat, proteinnya ada, lemaknya tentunya lemak yang bagus, terus vitamin dan mineralnya ada zat tenaga, ada zat pengatur, seperti itu. Itu akan berpengaruh pada fisik dan mental kita, khususnya fisik secara keseluruhan. Untuk organ reproduksi itu ya sama sih, ya yang penting makanan itu tentunya tidak banyak mengandung pengawet, ya tidak banyak mengandung rasa-rasa penyedap. Apalagi anak-anak sekarang kan sebenarnya minum langsung es seperti apa ya? Ya cepat ya. Terus makanannya juga yang cepat saji, apa itu yang banyak sekali penyedapnya, apa itu kayak seblak, boleh, tapi tidak boleh sering-sering, karena kan itu penyedapnya tinggi, rasa-rasanya juga tinggi, pewarnanya juga ada, pengawetnya juga ada. Biasanya kan berimbas juga kadang kalau capek, lelah, banyak tugas dari sekolah juga. Nah, itu kadang banyak di kita ini yang banyak yang kena tukak lambung namanya ya. Anak-anak itu stres sama capek, makannya kurang
Sehat. memperhatikan yang kurang sehat. Misalnya contohnya enggak apa-apa sekali-kali sebelah kilo tapi Rasa jangan ingin. terus-terusan. Ya, Kalau rasa ingin. terus-terusan itu mengikis lambungnya itu kayak luka. Jadi kalau untuk kesehatan reproduksi saya kira semua juga nanti efeknya ke semua, termasuk ya kesehatan reproduksi ya. Reproduksi, makanya keseimbangan makanan itu vitamin, mineral, protein, sayuran, buah, tentunya ya harus masuk semuanya. Misalnya pagi harus sarapan, tidak berlebihan. Harus ada gizi seimbang itu tadi, ada protein, dan hanya karbohidrat aja. Kalau karbohidrat aja nanti ngantuk, ya kan? Ngantuk juga tidak berlebihan kalau pagi. Minumnya air putih, terus tidak terlalu banyak manis. Anak-anak kan langsung beli minuman yang cepat sajikan. Ya sehari-hari ambil segernya aja, rasanya sudah capek. Lagi ya makanan yang saya kira ya itu yang penting menghindari terlalu banyak penyedap, pewarna, rasa, manis, terus isinya harus seimbang, ada sayur, ada buah, ada ikan, ya. Kalau diet juga dietnya yang bagus. Orang diet itu mengatur, gitu ya. Anak remaja sekarang kan banyak diet, pengen kurus ya, diet gitu ya. Karena jadi kan ya, boleh, tidak apa-apa kalau yang merasa berlebih. Hanya dietnya ikut diet yang betul, ya. Diet itu kan mengatur, bukan tidak makan. Kalau tidak makan nanti sakit jatuhnya. Itu mungkin yang bikin anak-anak remaja itu gampang ngantukan gitu ya. Iya, makannya itu Nggak seimbang. Iya, nggak seimbang. Namanya gizi seimbang itu ada karbohidrat. Karbohidrat bolehlah nasi, roti, gandum, singkong, tela, sembarang mie boleh. Tapi kan pada umumnya kalau di kita masih karbohidratnya kita pakai nasi. Iya, ya. Nasi. Misalnya proteinnya hewani, ikan, mau daging, mau daging, ya. Terus sayurannya, brokoli, tomat, wortel harus beraneka ragam, lebih bagus. Anak-anak sekarang sukanya kadang itu yang cepat saji, ya. Iya. Contoh Langsung sambel, pedes ya. itu yang bikin sakit perut lama-lama. Ya, itu makanya mungkin disosialisasikan ke teman-temannya. Ya, itu yang banyak sekarang yang marah itu, itu makanan yang banyak mengakibatkan asam lambung sudah tugasnya banyak, makanya. Jadi mungkin itu ada gabungan stres sama pola makan yang enggak baik gitu. Pola makannya maunya yang cepat saji, langsung pedes, langsung pakai saus yang banyak, menunya langsung yang manis, yang manis gitu ya. Akhirnya kalau sudah kegemukan bingung langsung dietnya ekstrim, tidak mengikuti pola diet yang benar. Untuk gaya hidup ya. Tadi kan jaga hidup untuk kesehatan reproduksi ya. Sebaiknya setiap kali namanya vital hygiene ya Bu ya. Iya. Setiap kali habis buang air kecil itu menggunakan air yang mengalir, bukan air yang berada di bak. Ya, kenapa? Karena air yang di bak itu kita nggak tahu terkontaminasi sama apa. Itu satu. Kemudian kedua, untuk pakaian-pakaian yang digunakan sebaiknya sering diganti. Kenapa? Kalau usia-usia remaja seperti ini, kebanyakan sakit yang dialami itu sakit kulit, gatal-gatal. Kenapa? Karena itu vital hygiene-nya kurang bagus. Jadi waktu setelah BAK cuci tangan dengan menggunakan air mengalir, menggunakan sabun, sering ganti pakaian dalam, kemudian konsumsi makanan yang sehat. Kemudian setiap kali BAK juga dilihat kondisi air urinnya kuning pekat atau jernih. Kalau kondisinya kuning pekat, berarti konsumsi airnya kurang. Jadi kerja ginjal dan
organ vitalnya berat. Iya. Jadi harus berbanyak konsumsi air putih gitu. Pola hidupnya harus sehat seperti itu. Baik Bapak, yang pertanyaan ketiga, apa saja dampak negatif kecanduan game pada remaja? Dampak negatif ya, banyak sebenarnya dampak negatif kecanduan game. Pertama itu tidak fokus dalam kegiatan-kegiatan yang lebih penting seperti kegiatan sekolah. Kemudian tidak menghasilkan hal-hal yang produktif, tidak bisa mengembangkan hal-hal yang produktif, Bu. Biasanya anaknya prestasinya juga menurun. Sebenarnya anak itu bisa dikembangkan, kita bisa gali hal-hal yang dapat hal-hal positif yang ada pada anak. Tapi kalau anak itu kecanduan terhadap game, dia akan tidak muncul hal-hal positif yang dapat kita gali. Kadang ada yang halusinasi gitu ya Pak? Iya, jadi halusinasi berlebihan, kemudian dia itu suka hal-hal yang berbau kekerasan. Kan kebanyakan sekarang game itu kan berbau kekerasan ya. Kemudian saya juga berpesan kepada teman-teman nggak melihat usia sebenarnya ini gamenya kan. Usia remaja, usia anak-anak, dewasa, tua pun ada. Jangan sampai hal-hal yang berbau pidana, kan sekarang juga ada. Gencar sekarang presiden kita membasmi namanya game yang berbau judi. Ya, jangan sampai usia-usia remaja ini sudah dibumbui dengan hal-hal seperti itu. Ya, nanti kalau sudah ketahuan, sudah tertangkap, nyeselnya di belakang. Ya, hal-hal seperti itu merupakan dampak negatif bagi remaja. Kalau bisa manfaatkan waktu dengan hal yang positif yang saya sebutkan tadi. Takutnya ikut-ikutan kan belum bisa memilih ya Pak ya. Yang mana yang ini yang game hanya sekedar permainan melatih merefresh otak, yang mana itu yang judi. Anak-anak itu kan belum bisa memilih. Ini game pertama pancingannya seperti game mainan. Jadi harus bijak dalam menggunakan hal-hal yang berbau dengan internet dan media sosial. Itu kan diarahkan ke kegiatan-kegiatan yang positif. Misalnya olahraga, pramuka, seni, apa namanya, kelompok pengajian gitu. Kegiatan-kegiatan berbau Islamik ya Bu. Ada loh Mbak di posyandu kita ya Pak Taufan ya. Sudah ada posyandu remaja namanya. Iya, ada. Jadi untuk remaja. Iya, untuk remaja. Punya per kelurahan, di Kelurahan Jati ada, Kelurahan Wiroborang ada, dan Kelurahan Mangunarjo ada. Posyandu remaja. Jadi di situ mengajarkan, mengedukasi tentang perkembangan remaja dari reproduksi, bahaya pergaulan bebas, narkoba, semuanya tentang remaja ada di posyandu remaja itu. Ada pemeriksaannya juga. Pemeriksaan berat badan, tekanan darah, lila. Jadi mengajak remaja itu untuk hal-hal yang lebih positif untuk waktu luangnya, gitu. Malah ada laboratoriumnya juga ya Pak. Iya. Ada laboratoriumnya juga. Untuk kita kalau mau datang di posyandu barangkali luang, ada waktu luang tiap bulan. Insya Allah. Untuk selanjutnya seperti yang tadi tentang infeksi menular seksual atau IMS, sebenarnya apa sih itu IMS dan kenapa remaja zaman sekarang itu gampang banget kenanya gitu? Ya, IMS itu infeksi menular seksual adalah penyakit yang memang ditularkan melalui hubungan seksual. Ya, nah itu kompleks ya. Harusnya anak-anak, adik-adik semua harus sudah tahu bahwa hubungan seks itu dilakukan setelah menikah. Ya, tapi ada beberapa yang pelanggaran ceritanya ini ya, yang istilahnya ada yang hamil duluan, artinya belum menikah sudah melakukan hubungan seksual, terus bahkan ada yang berganti-ganti pasangan. Untuk IMS ini memang ditularkan melalui hubungan seksual. Pokoknya apa penyakitnya? HIV, sifilis yang kita kenal ya, terus penyakit GU harusnya itu istilahnya penyakit yang dialami oleh orang-orang yang sudah punya pasangan, bukan anak-anak. Tapi ya itu masalahnya, ada anak-anak yang belum menikah sudah terkena infeksi menular seksual seperti
seperti itu ya. Iya, banyak sekali sekarang yang apa ya, marak Ya. banyak Melanggar masih- aturan. Iya. Ya, yaitu pembinaannya memang mungkin kita lebih sering mengadakan kumpulan-kumpulan, artinya ya pembinaan kesehatan reproduksi sama mental-mentalnya anak-anak, adik-adik semua, yang intinya memberikan edukasi bahwa hubungan seks itu tidak boleh dilakukan di luar pernikahan, ya. Tidak boleh dilakukan sebelum menikah, itu yang pertama, karena ada konsekuensi, nanti ada bisa tertular penyakit. Banyak kan yang ditularkan dari penyakit itu ya, itu tadi yang saya sebutkan, HIV, sifilis, GO, penyakit kelamin, kan kasihan nanti yang belum menikah kok sudah kena penyakit seperti itu, gitu ya. Selain memang kebersihan harus kita jaga. Oke. Ya. Pertanyaan yang keempat, itu Bapak, sebutkan beberapa masalah yang akan muncul ketika seorang remaja kecanduan game. Hal-hal yang akan muncul jika anak kecanduan game. Iya. Yang pertama, satu, itu tadi anak tidak fokus, ya di setiap pembelajaran tidak fokus. Kemudian kedua, anak itu suka hal-hal yang berbau kekerasan. Bahkan ada yang bunuh diri. Yang Iya, ketiga, Banyak sekali. anak-anak itu sekarang kalau suka bermain game online itu Nggak kebanyakan saling membuli antara satu sama lain. Iya benar. Mencontoh ya. Mencontoh hal yang negatif dari game Iya. tersebut. Kemudian yang keempat, dia itu tidak bisa berkembang, hal-hal positifnya, prestasi juga menurun. Sebenarnya iya, membangkang. Jadi ke orang tua, ke guru, ke pendidik itu dia malah melawan, ya, Iya. tidak beranggapan dirinya yang paling benar. Itu kebanyakan kecanduan game online itu anak-anaknya kebanyakan berdampaknya negatif. Ya, Benar. Dan bagaimana cara menyikapinya Pak? Sikap remaja yang sudah terlanjur kecanduan game. sudah terlanjur kecanduan Iya. game ya. Satu, orang tua itu yang harus penting. Orang tua penting mendampingi anak, buat komitmen, buat kepercayaan dengan anak. Gimana caranya anak ini tidak bermain game lagi, buat punishment dan reward kepada anak. Seumpama anak ini sudah memiliki kontrak dengan orang tua, saya bermain game hanya saat ini aja Bu, Pak, ya. Kemudian dia langgar, itu kita punishment supaya ada rasa dia bersalah dan dia takut. Kemudian dia kalau mentaati peraturannya, ya kalau sudah kecanduan game ini ya, itu kalau sudah mentaati peraturannya, orang tua harus mereward, memberikan refreshing, memberikan hadiah, sehingga dia merasa dia tidak bermain game dihargai oleh orang tuanya. Kemudian kalau sudah kecanduan game, arahkan anak ini ke hal-hal yang positif. Contoh, bisa kegiatan-kegiatan olahraga, ya, seperti yang dimau anak apapun, jangan mengarahkan anak mau apa kita dukung asal hal itu positif. Contoh kalau mau main bola, sukanya berenang, sukanya panahan. Pokoknya anak sukanya apa, silahkan. Kalau mau seni, bermain gitar, bernyanyi, silahkan. Jadi orang tua, pendidik di sekolah mengarahkan. Kalau di sekolah mungkin ada guru BK atau apa, bimbingan konseling, bisa mengarahkan kemampuan bakat minatnya anak ini di mana. Supaya hal-hal yang negatif seperti kecanduan game itu tidak dilakukan kalau ada kegiatan-kegiatan positif di waktu luang. Kan kebanyakan bermain game itu ada waktu luang, dan tidak ada kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan anak. Jadi dia harus bermain game yang simple dan itu menghibur dia gitu loh. Kalau ada hal-hal yang positif di waktu luang untuk dilakukan, biasanya bermain game itu udah nggak dilakukan, udah nggak suka bermain game, soalnya ada hal-hal yang positif yang lebih menyenangkan seperti itu. Jadi ada komitmen dari orang tua, ada punishment reward untuk anak, untuk komitmen dia tidak bermain game, kemudian arahkan ke hal-hal yang lebih positif pada waktu luang gitu. Mungkin, Pak Topan, ada juga kalau misalnya ke poli
poli PKPR ya Pak? Iya. Di Puskesmas. Kalau memang nanti ada beberapa pemeriksaan misalnya yang berhubungan dengan Remaja ya Bu ya. Iya. ada keluhan yang lebih butuh tata laksana, butuh pengobatan, butuh intervensi lebih lanjut ya Pak ya. Iya. Boleh datang ke kita ke poli PKPR. Jadi di situ remaja di mana, Ibu? Ada di di Puskesmas Puskesmas Jati, Jati. layanan kesehatan peduli remaja. Peduli remaja. Ya. Mulai dari permasalahan apapun Ada. tentang kesehatan tapi ya. Ya, kalau misalnya sudah mengarah ke sakit apa-apa gitu nih, kalau memang perlu pemeriksaan, misalnya pemeriksaan, oh kok juga ngantuk terus, HB-nya rendah, kita periksa darah, Ya. bisa datang. Nanti berlanjut ya, kita konsulkan juga. Selanjutnya itu apa ada tanda-tanda infeksi saluran reproduksi yang umum dialami oleh remaja gitu, yang apa tanda-tandanya infeksi? Masalah-masalah pada kesehatan reproduksi ya pada remaja biasanya datang haid pertama kalinya mundur atau terlalu dini ya. Terlalu dini itu misalnya di bawah 10 tahun sudah datang bulan pertama kali itu ya itu ya. Ada juga yang malah terlambat, datang bulan pertama kalinya itu terlambat lewat 13 tahun seperti itu ya. Nanti kalau misalnya ada batasannya, kalau misalnya sampai dengan usia 14 tahun belum datang bulan pertama kali itu, nanti kita periksakan ada apa gitu ya, organ reproduksinya apa memang ada masalah, apa organnya perlu pemeriksaan khusus seperti itu. Soalnya apalagi ya remaja itu apa? Gangguan kulit Bu ya, kayak gatal-gatal di daerah Iya. vital. Gangguan kulit itu Banyak sekali yang karena termasuk Vital hygiene-nya kurang bagus. ya, kebersihan pertama yang paling penting itu cuci tangan pakai sabun dan air mengalir ya. Kemudian lagi itu biasanya tanda-tanda adanya IMS itu keputihan. Iya ya. Kalau ada keputihan segera periksa, Ya. jangan dipendam sendiri, jangan berpikir hal-hal yang negatif seperti reproduksi ini tabu. Iya. Ya. Kita kan insya Allah nanti kalau memang ada kan ada kunjungan rutin ya UKS ya. UKS ke Terus sekolah. ada apa namanya kunjungan UKS berkala itu penyuluhan, diskusi, ya bisa lah masuk. Sampaikan di sana permasalahan-permasalahan. Jadi nanti permasalahan remaja itu bukan hal yang tabu, malah hal yang harus dipelajari. Apa saja yang kebersihan apa saja disampaikan nanti ya. Gangguan itu apa saja, ini termasuk gangguan apa enggak, haidnya telat, kok datangnya 3 bulan sekali ya, gitu kan. Bisa. Matur nuwun Ibu atas Terima kasih, Ibu. perhatiannya sekarang. Iya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Iya. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Sobat Kamera. Kembali lagi nanti bersama kami. Dadah.